So ini heaternya, ini mesinnya. Ada selang ke depan di mana ada tabung dan lain-lain. Di atas kita punya 2 solar panel. Di sini di bawah masih ada 2 aki yang besar dan itu cukup. Ini ada sejenis shock breaker juga di dalam. Itu bisa bergerak begitu kalau kita ngerem. Itu agak nah ini biasanya kalau kita malam cari tempat nginap, tempat camping. Kalau musim dingin banyak jalan yang sudah ketutup salju. Seharusnya kita masih 1 kilometer lagi sampai di pinggir sungai, tapi jalannya ketutup salju. Saya coba jalan maju setelah 5 meter. Setelah 50 meter saljunya sudah sekitar 50 cm, sudah enggak jelas akan bisa lewat, apalagi saljunya antara keras dengan ya sudah berat banget, sudah enggak layak untuk dilewatin. So kita camping di sini aja. Nah, tempatnya cukup nyaman, cukup enak untuk malam ini. Lihat pemandangannya juga bagus. Di bawah ada sungai dan tempatnya sangat tenang. Oke, di sebelah sini kita punya sitting area-nya cukup nyaman, bisa berempat nyaman, atau berenam masih bisa. Di atas kita punya kayak lemari kecil, kita bagi untuk baju. Ini punya saya, di sini ada yang punya Yel, punya Tio, punya Ranesha. Ada satu lagi di sini di atas. Itu kami pakai untuk bahan makanan. Nah, kalau ini yang living area-nya lumayan nyaman. Kita punya meja juga yang bisa diputar, itu cukup praktis. Nah, di bawahnya kita punya beberapa peti, itu di bawah bantal. Ini ada satu peti yang kami isi dengan bed cover, dengan bantal untuk malam untuk tidur. Ada 2 lagi yang saya isi dengan makanan. Nah, ini kebetulan yang ini kan lagi musim dingin, bisa untuk sayuran, bisa untuk buah, bisa untuk bahan yang biasanya dimasukin ke kulkas, soalnya temperaturnya di dalam di bawah 10 derajat, berarti cukup untuk simpan buah dan lain-lain. Itu mantap sekali. Kalau di sebelah sini sama, dipakai untuk simpan bahan makanan. Ini tempatnya lumayan praktis, lumayan menarik. Mejanya bisa naik turun. Ya, di sini ada kayak scoop, bisa diturunin. Ini kita turunin juga. Hop. Nah, kemudian ini bisa dijadikan tempat tidur. Ini ada papan, masukin. Hopla. Nah, ini yang bantal yang di samping menjadi matras. 1, 2. Ini
ini tinggal di setting, sudah siap untuk tidur malam. Cukup nyaman. Bisa berdua, sebenarnya masih bisa bertiga kalau dipaksa. Untuk anak-anak ada bunk bed, ada dapur kecil, sangat sederhana. Ini bisa dipakai untuk meja untuk kerja, untuk motong. Kemudian kalau dibuka menjadi kompor dengan sink. Ini lumayan praktis, cuma kalau di sini pancinya nggak boleh terlalu besar ya. Bisa pas-pasan untuk 2 panci ya, yang ukuran sedang atau kecil. Sink, ada kran yang bisa dilipat, naik turun. Ini muter kiri kanan. Ini cukup praktis, cuma yang meja kerjanya kita nambahin satu di sini di samping. Plus yang ini gitu, ini pakai untuk motong-motong, sudah siap, kita taruh di meja, kita masak, ini pas-pasan. Nah, di sini kami gantung beberapa kantong yang kami beli di IKEA. Praktis, soalnya nggak ada laci, atau nggak ada laci khusus untuk sendok dan garpu, gitu kita gantung begini aja, dan itu lumayan enak karena habis dicuci, dikeringkan, tinggal langsung dimasukin. Di sini kami punya 4 laci yang kami pakai untuk bahan makanan. Ini kebanyakan untuk roti, untuk selai dan lain-lain. Ini juga untuk bahan makanan. Sorry, masih agak berantakan kan, memang tiap hari dipakai. Panci dengan piring. Sudah lengkap, ini cukup enak. Ini airnya kebuang ke namanya grey water tank. Ada tangki yang terpisah yang pada saat kita berhenti, kita mau masak segala, kita pasang nyamuk ke selang. Itu untuk air yang kebuang, dan itu nanti ada beberapa titik di mana itu bisa dibuang, karena nggak boleh dibuang langsung di jalan kan, misalnya ada bekas makanan, ada bekas minyak segala, itu harus dibuang di tempat yang sudah ditentukan. Itu yang grey water tank. Pada saat masak kami biasanya buka jendela, ini di sini ada jendelanya untuk ventilasi. Kalau lagi musim panas ya, tinggal dibuka. Kalau kita takut terlalu dingin, ini masih bisa ditutup untuk nahan angin. Untuk ventilasi sudah cukup. Dan ini malah ada untuk musim panas, ada kawat nyamuk juga. Itu kita bisa milih. Kita pakai kawat nyamuk atau kita pakai kayak hordine. Walaupun hordine-nya bukan dia agak translucent ya. Itu cahaya masih agak masuk. Nah, jendela, nah kita juga punya kipas kayak exhaust. Ini ada tutupnya, bisa naik turun gitu. Kita cuma bisa buka aja untuk ventilasi. Tapi ada exhaust yang bisa in dan bisa out. Waktu ini bisa ke kiri, ini bisa ke kanan. Nah, itu tuh praktis gitu. Kalau kita lagi masak misalnya pakai yang out ya, gitu. Bau masakan atau wangi masakannya keluar, nanti tetangganya datang kepingin ikut makan. Oke, nah di sini kita punya lampu LED yang keliling. Ini sangat praktis. Kita untuk saat ini kita hanya pakai yang ini aja sudah cukup. Nah di sini masih ada lampu lagi di atas, tapi kami jarang pakai karena sebenarnya nggak dibutuhkan. Nah, sebelah sini kami punya lagi gantungan IKEA yang saya merasa sangat praktis. Ini ada meja kerja tambahan, biasanya kita pakai untuk gadget, simpan gadget segala, tapi gadgetnya pada saat kami masuk ke mobil, kita jalan, ini dibawa ke mobil juga. Sini ada kulkas kecil, kulkasnya pakai listrik DC. Itu listriknya nggak banyak, tapi malah ada freezernya juga. Sini ada freezernya, ada kulkasnya. Sebenarnya lebih dari cukup, tapi untuk cadangan kita masih punya cool box yang di bawah, yang saat ini untuk musim dingin dipakai. Dan di mobil kami masih punya cool box. Cool box yang pakai listrik juga.
Ya, temperaturnya ya biasanya settingnya di sekitar 5 derajat, 6 derajat yang bagus untuk kita pakai untuk simpan sayuran dan lain-lain. Itu kalau perjalanannya panjang seperti saat ini di Skandinavia, walaupun belanja gampang, tapi harganya berlipat-lipat dari harga di Jerman dan di Belanda gitu yang sudah mahal. Di sini jauh lebih mahal lagi gitu. Kita stok agak banyak di Jerman sebelum ke sini. Ya, kita punya kulkas di sana, kita punya coolbox yang tidak resmi, yang improvisasi, dan kita punya kulkas ini. Itu sudah lumayan banyak, sudah cukup lengkap. Nah, yang paling menarik sini ada heatingnya. Nah, heatingnya ini pakai udara panas. Sini ada settingannya, kita bisa setting kipasnya dari posisi 1 sampai posisi 9. Timernya juga ada. Nah, ini pakai solar. Di depan ada tabung nomor solar. Kalau di sini ada. So, ini heaternya, ini mesinnya. Ada selang ke depan di mana ada tabungnya kayak kontainer dengan diesel. Nah, pompanya itu langsung ke sini. Dari sini langsung masuk ke ruangan. Ini lumayan cukup sih untuk caravannya. Pemanasan ya nggak cepat-cepat banget, tapi lebih dari cukup. Cuma karena pakai diesel bunyinya agak kencang, itu aja. Tapi cukup efektif dan membuat ruangannya nyaman. Ini sebelah kulkas kita punya toilet. Kita pasang hanger untuk gantung jaket-jaket, dan jaketnya pasti banyak ya kalau musim dingin. Ada lampunya, untung anak-anak sudah cukup tinggi, bisa dipencet. Ada toilet, itu hanya untuk pipis. Kayak yang lain biasanya bisa di luar. Dan kita punya sink dengan shower. Ini bisa dipakai untuk shower, pembuangannya juga ke yang grey water tank. Dan di sini kita punya ruangan yang bisa dipakai untuk, ya kami pakai untuk baju kotor, untuk sabun dan lain-lain. Ini toiletnya itu sangat praktis gitu ya. Kalau kita di pom bensin ya kita bisa pakai kamar mandi di pom bensin. Kalau nggak ada, kita bisa pakai yang ini. Ini bisa pakai untuk shower juga. Ini ada sink, ada showernya. Untuk kalau lagi dingin kita punya pemanas air juga bisa pakai untuk cuci piring, bisa untuk mandi segala. Airnya semuanya masuk ke yang misalnya grey tank ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Tentu ini jaket-jaket kami angkat dulu sebelum mandi karena nanti basah. Oke, ini bed anak-anak atas dengan bawah. Sini ada tangga yang bisa dipasang copot, sangat praktis dan cukup kuat, ya, enak. Di bawah bed paling bawah ada peti yang besar, dan itu khusus untuk semua perlengkapan listrik. Di sini ada inverternya untuk konversi listrik yang DC ke AC. Ada controller untuk solar panel. Ada semua sambungan kabel, ada sekring dan lain-lain. Di atas kita punya 2 solar panel. Di sini di bawah masih ada 2 aki yang besar, dan itu cukup untuk kami untuk kulkas dengan charging dan lampu segala. Kadang-kadang kalau cuaca lagi bagus kita bisa pakai rice cooker, bisa dipakai di sini. Kalau tidak ya kita masak nasi di dalam mobil, karena di sana juga ada aki. Nah, di sebelah sini kita punya, di sebelah kanan kita punya tangki untuk air bersih. Itu sekitar 100 liter. Kalau di sebelah kiri kita punya tempat untuk pemanas air untuk mandi dan untuk cuci piring. Sini cukup lengkap, sekaligus kita masih bisa simpan barang juga di sini. And then a light here. Okay. Yeah. It's so hard. Wait, I'll do this one here. Yang ini sudah mati.
And this, ini juga bisa diangkat. Ya nggak terlalu penting kan. It is, so you can sit. Rambutnya papa dibetulin dulu tuh, rambutnya belakangnya naik-naik. Tio, kakak, rambutnya nah. Oke, ini tempat tidurnya masih bisa dinaikin. Ini tuh kalau duduk lebih nyaman di bawah. Karena anak senang jadi gede kan. Set. Di atas ada lampu. Turun. Sini juga ada lampu. Ya praktis. The bed cover khusus untuk musim dingin. Oke, kalau di sini masih ada tombol-tombol untuk listrik. Yang pertama untuk lampu LED yang ini. Coba lihat. Untuk nyalain yang USB ada di tempat tidurnya di bawah. LED-nya kalau malam mau duduk di luar dan butuhkan lampu, ini sudah ada. Itu lampunya terang banget. Yang ini. Cuma itu saat ini kembali ke waktu terlalu dingin itu duduk-duduk di luar gitu, kita duduk di dalam aja. Do we have to do this? The water tank. Wait. Ini untuk pompa air, itu untuk pompa air dari tangkinya ke sink di sini atau ke wastafel yang di kamar mandi. Dan ini nunjuk airnya tinggal berapa? Ini tinggal hampir seperempat tangki ya. Sedikit lebih, mungkin sekitar 30 liter. Isinya maksimal full 100 liter. Ini di depan itu gudang. Bisa dipakai macam-macam, tapi yang utama untuk kami ada botol gas, ada selang untuk isi air, ada kunci untuk roda mobil, masih ada meja, beberapa barang yang kecil. Nah di sini juga ada tangki untuk solar. Ada tangki untuk solar itu khusus untuk heatingnya. Di sini, nah ini diisi dari atas. Di sini ada tempatnya bisa dikunci untuk isi air. Isi air ini tuh isi dengan diesel ya, dengan solar. Nah kita punya tempat yang sama kayak gini untuk isi air, tapi di belakang. Untuk isi air, kita punya satu lagi untuk listrik. Ini itu sering di camping ground, kita bisa colok untuk listrik, kita bisa isi baterai yang kita punya. Karena baterai caravan tidak bisa diisi dari aki mobil. Kita harus terpisah gitu, pakai solar panel atau pakai kabel langsung. Nah itu di banyak camping ground sudah disediakan colokan. Kita bayar per kWh atau apa. Sesuai dengan kebutuhan sampai penuh, udah kita tinggal jalan lagi. Kita walaupun tidak ada matahari, listrik kita masih maksimal. Nah pada saat kita berhenti dan kita mau pakai caravan, mau untuk tidur, mau untuk masak atau apa, kita harus masang kaki. Kakinya ada 4, 2 di belakang, 2 di depan. Itu dipasang agar caravannya tetap stabil ya, kalau kita jalan di dalam. Dan juga untuk levelingnya, kita bisa agak naikin atau turunin biar lebih rata. Nah kali ini ada sambungan atau istilahnya kopling untuk nyambung caravan ke tow hook. Ini ada sejenis shock breaker juga di dalam. Itu bisa bergerak begitu kalau kita ngerem. Itu agak apa namanya ya, kayak peredam ya. Itu biar shocknya ke mobilnya nggak terlalu besar. Nah di sini ada kabel untuk listrik, untuk semua lampu. Untuk caravan yang lebih besar ada rem juga. Nah di sini ada rem tangan, itu kalau kita tinggalin caravan bisa dipasang.